semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kita ngomongin jurusan sepi peminat di SNMPTN 2021 dan fokus di Universitas Padjadjaran nih kali ini ya. Siapa yang udah penasaran sama jurusan yang ada di Unpad? Langsung aja yuk kita bahas. Untuk jurusan yang sepi peminat di Universitas Padjadjaran pada SNMPTN 2021, di rumpun Saintek itu ada jurusan Fisika. Nah, Fisika ini punya daya tampung 24, peminatnya 202 orang, dan keketatannya 11,88%. Nah, jurusan Fisika murni ini pasti teman-teman kalau pengen jadi peneliti gitu ya, kalian bisa banget nih gabung di lembaga-lembaga riset, misalnya LIPI gitu ya, atau kalian mau jadi akademisi juga bisa. Kalian pengen jadi tenaga pengajar atau tenaga pendidik ya, seperti dosen atau juga bisa guru gitu kan. Nah, untuk jurusan yang kedua selain fisika itu ada jurusan perikanan. Nah, perikanan ini punya daya tampung 48, peminatnya 372 orang dan keketatannya 12,90%. Kalau perikanan berarti sektor pekerjaannya tentu di bidang perikanan atau kelautan yang fokus di hasil lautnya itu ikan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau kerja di bidang yang formal bisa gabung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan nih ya. Nanti bisa masuk ke perusahaan swasta yang membawahi atau yang fokus di hasil-hasil laut. Selain itu, kalau teman-teman pengen juga nih ya lebih fokus ke wirausaha gitu ya, bisa juga nih fokus di budidaya ikan atau mengolah hasil-hasil ikan tadi jadi produk yang lebih bernilai jual. Jurusan yang ketiga itu ada ilmu peternakan. Ilmu peternakan di Unpad ini punya daya tampung 120, lumayan besar ya, dan peminatnya 774 orang. Keketatannya 15,50%. Ini udah di angka 15% ya teman-teman, berarti udah sangat longgar. Jadi peluangnya itu udah terbuka lebar buat kalian ya. Nah, ilmu peternakan ini ya kalian fokusnya di peternakan ya, mulai dari pertama bagaimana sih kita memproduksi hewan ternak yang baik sampai ke pengolahan limbahnya. Kalian bisa gabung di industri-industri yang fokus di hewan-hewan ternak ya. Jadi dari mulai produksi ternak atau kemudian bisa juga ke mengolah hasil ternaknya ya. Misalnya kalau dari sapi ada daging, ada telur. Nah, itu kalian bisa jadi satu produk lagi yang bernilai ekonomis lumayan tinggi gitu kan. Atau kalian bisa juga gabung di industri obat-obat hewan ternak ya, seperti kesehatan hewan nantinya. Nah, itu bisa juga tuh ya kalian gabung ke sana. Atau kalian bisa gabung ke industri pengolahan limbahnya. Jadi limbah hewan ternaknya kalian daur ulang, kalian jadikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali. Oke, selain itu jurusan yang sepi peminat lagi itu ada peternakan lagi, tapi ini di PSDKU Pangandaran. Apa sih PSDKU? PSDKU itu pusat studi di luar kampus utama. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Unpad itu punya kampus selain yang ada di Jatinangor gitu ya. Nah, ini ada di Pangandaran. Jurusan peternakan di Pangandaran ini dia punya daya tampung 9, peminatnya 42 orang aja, keketatannya 21,43%. Ini udah lebih besar lagi peluangnya daripada yang tadi ya, yang ilmu peternakannya sendiri itu kan 15%. Nah, ini udah di angka 20% lebih. Jadi sangat-sangat longgar ya. Dan prospek kerjanya juga nggak terlalu jauh beda ya dari yang ilmu peternakan di kampus utama, karena bedanya ini cuman kalian belajarnya itu nggak di kampus yang utamanya gitu. Nah, yang terakhir juga ada perikanan lagi tapi di PSDKU Pangandaran dengan daya tampungnya 9 sama, peminatnya 41 orang, keketatannya 21,95%. Jadi buat kalian yang pengen banget kuliah di Unpad tapi takut persaingannya ketat dan mungkin tidak cukup untuk syarat-syaratnya, kalian bisa ambil jurusan yang ada di PSDKU Pangandaran ini ya, terutama untuk peternakan dan perikanan. Oke, jadi itu dia jurusan yang ada di rumpun Saintek di Unpad yang sepi peminat pada SNMPTN 2021. Nah, selanjutnya kita bakal bahas jurusan yang ada di rumpun Sosum atau IPS ya, yang ada di Unpad.
Nah, jadi jurusan yang sepi peminat di SNMPTN 2021 kemarin versi Unpad itu ada jurusan Ilmu Sejarah. Nah, Ilmu Sejarah ini punya daya tampung 24 dengan peminatnya 236 dan keketatannya 10,17%. Kalau ilmu sejarah pasti prospek kerjanya kalian bisa jadi seorang sejarawan ya. Jadi kalian bisa gabung juga di Balai Konservasi Cagar Budaya atau kalian juga bisa jadi seorang kurator. Nah, kurator ini biasanya salah satu divisi yang ada di museum-museum. Tugasnya biasanya kalian nanti bisa meneliti artefaknya, terus kalian bisa melakukan riset-riset, memelihara koleksi yang ada di museum dan lain sebagainya. Jurusan yang kedua itu ada Ilmu Komunikasi untuk PSDKU Pangandaran. Nah, Ilmu Komunikasi ini punya daya tampung 9, peminatnya 78 orang dan keketatannya 11,54%. Prospek kerja ilmu komunikasi tuh kayaknya udah luas banget ya. Teman-teman juga pasti udah tahu kalau seorang lulusan ilmu komunikasi bisa bekerja di depan layar atau di belakang layar ya. Kalau di depan layar teman-teman bisa jadi seorang public speaker seperti MC, presenter, atau wartawan, atau juga content creator. Nah, kalau di belakang layar teman-teman bisa jadi seorang produser atau di bagian public relation dan HRD juga bisa ya. Nah, ilmu komunikasi di PSDKU Pangandaran ini seperti yang tadi sudah dibahas juga, dia ini lebih besar peluangnya daripada ilmu komunikasi yang di kampus utamanya ya. Jauh lebih besar peluangnya yang di Pangandaran ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget masuk komunikasi tapi peluangnya semua udah sangat kecil, kalian bisa ambil yang di PSDKU Pangandaran ini. Next, itu ada jurusan Sastra Rusia. Nah, Sastra Rusia di Unpad ini punya daya tampung 12, peminatnya 99 orang, dan keketatannya 12,12%. Sastra Rusia berarti prospek kerjanya yang pertama kalian bisa jadi seorang translator ya, dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya ya. Dan kalian juga bisa menjadi seorang penulis dan kalian juga bisa bekerja di kedutaan Rusia ya, sebagai perwakilan Indonesia tapi di Rusia gitu. Jadi ini biasanya berhubungan dengan dunia linguistik. Nah, selanjutnya itu ada jurusan Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Nah, administrasi bisnis ini punya daya tampung 9, peminatnya 69 orang dan keketatannya 13,04%. Prospek dari administrasi bisnis sendiri biasanya berkaitan dengan perniagaan ya. Jadi teman-teman bisa banget nih gabung jadi staf HRD yang berhubungan dengan bidang sumber daya manusia atau juga di bidang pemasaran ya, marketing, atau juga di pengembangan bisnis dan bisa jadi seorang wirausaha. Jadi ini lingkupnya benar-benar di bidang perniagaan. Dari mulai yang ngurusin manusianya, sumber daya manusianya, sampai yang mengurusi produknya nanti. Nah, yang terakhir itu ada Sastra Sunda. Sastra Sunda ini punya daya tampung 24 dengan peminatnya 178 orang dan keketatannya 13,48%. Sastra Sunda berarti kalian juga bisa ya menjadi seorang translator atau kalian bisa menjadi peneliti khusus kebudayaan Sunda. Dan biasanya ada juga nih media-media yang khusus memperlihatkan budaya-budaya Sunda seperti pakai bahasa Sunda gitu ya, dari mulai MC-nya, presenternya. Nah, ini biasanya di bidang TV ataupun di radio ya. Kalian juga bisa nih gabung ke pekerjaan yang seperti itu untuk lulusan dari Sastra Sunda. Nah, teman-teman, jadi itu dia jurusan-jurusan yang sepi peminat di SNMPTN 2021 versi Unpad. Siapa yang pengen banget kuliah di Unpad, kalian wajib banget untuk memperhatikan dan mempertimbangkan jurusan yang sepi tadi nih ya, yang sepi-sepi peminat. Jadi biar kalian punya peluang yang lebih besar dan biar SNMPTN-nya juga nggak sia-sia, kalian bisa banget langsung ambil jurusan ini sebagai jurusan alternatif kalian. Oke, kalau kalian masih penasaran sama jurusan sepi peminat lainnya di PTN yang lain, terus tonton channel kita karena kita bakal upload berbagai macam video lainnya tentang PTN dan berhubungan juga dengan SNMPTN 2022. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!